Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan di rumah nak? Baik, anak-anak ibu semuanya siap untuk belajar? Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dan nyanyikan bersama-sama ya nak. Kau pemuda Indonesia, tangan lengan sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Studi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nah, untuk itu kalau hadir, tolong dijawab hadir ya nak. Baik, Miss, ibu akan mulai. Yang pertama, Ade Maria. Baik, Aldo, Alfrika, Anugrah, Clarissa, Christine, Evando, Elvan, Gio, Gisel, Grace, Hana, Jason, Farel, Mary, Revan, Petra, Ruth, Yasinta, Mikael. Baik, hadir semua ya nak. Baik, sebelum belajar kita akan berdoa, kita pimpin oleh Elvan. Silakan nak. Mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kebebasan Tuhan. Tuhan, kami ingin belajar di pagi hari ini, berkatilah dari awal sampai akhir pembelajaran kami ini agar lancar dengan baik. Berilah kami kebenaran selama belajar kami ini agar kami bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak. Silakan duduk. Anak-anak ibu sekalian, kita akan memulai pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan tertib dan aman. Nah, sebelum itu kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu supaya pembelajaran kita tertib. Boleh ikuti kesepakatan kita? Iya, baik anak-anak ibu semuanya demi tercapainya pembelajaran yang tertib. Nah, kesepakatannya yang pertama adalah apa yang harus kamu lakukan apabila ibu berbicara atau menjelaskan. Iya nak, apa? Bagus. Lalu, apa yang harus kamu lakukan apabila ibu bertanya? Ya Mary? Bagus, menjawab. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan supaya pembelajaran hari ini tertib dan aman? Apa nak?
Bagus, disiplin, mengikuti aturan ya nak ya. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita akan lanjut pembelajaran kita. Nah, untuk tetap semangat, kita akan mulai dengan ice breaking ya, supaya tetap semangat. Tepuk 3P ya, kita akan ice breaking, tepuk profil pelajar Pancasila. Tepuk 3P. Beriman, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, hore, 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 yes. Nah, baik anak-anak ibu sebelumnya, kita akan belajar, namun ibu akan tanyakan dulu sebelumnya, pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Siapa yang ingat? Iya nak, Farel, siapa apa nak? Baik, nilai-nilai Pancasila minggu lalu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang materi pelajaran norma dalam kehidupan ya. Norma dalam kehidupan. Iya, anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu mau bertanya nih. Apa itu norma? Siapa tahu? Ya, Farel silakan. Ya baik. Nah, norma dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis norma dalam kehidupan. Ya nak. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat menjelaskan atau menguraikan hubungan norma dengan hak atau kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Anak-anak ibu semuanya memahami materi norma dalam kehidupan. Marilah kita menyimak video pembelajaran tentang norma yang ada pada layar. Tahukah kalian apa itu norma? Norma adalah pedoman yang digunakan masyarakat untuk berperilaku dan bertindak. Norma dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah peluang yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan dan memiliki apa yang mereka inginkan. Sedangkan kewajiban itu adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, itulah tadi materi mengenai norma, hak, dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, dan sebagai bagian dari masyarakat. Untuk itu, marilah kita memenuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, ibu mau bertanya nih, apa itu pengertian norma? Siapa anak ibu yang bisa menjawab? Silakan diangkat tangannya. Ya, Selvan, silakan nak. Iya, baik. Melalui tayangan video pembelajaran tadi, Elvan sudah berhasil menjawab dengan benar. Bagus. Nah, pertanyaan yang kedua. Ibu mau tanya, apa jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat? Ya, Frando. Norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Bagus ya. Frando sudah paham ya, menyebutkan jenis-jenis norma dalam kehidupan. Baik, di depan ada norma dalam kehidupanku ya, judul materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, apa itu norma? Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Kita perhatikan ya nak. Baik, anak-anak ibu semuanya, norma adalah
merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, kita bisa melihat gambar yang ada di depannya, nak. Anak-anak ibu, macam-macam norma di depan. Yang pertama ada norma agama. Ya, kita perhatikan gambarnya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Ya, nak. Kemudian ada norma kesopanan. Lalu ada norma hukum. Iya. Nah, jenis-jenis norma dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ada norma agama. Berarti kalau norma agama ini adalah norma yang bersumber dengan hubungan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah beribadah dengan khusyuk dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, nak ya. Contohnya lagi menjalankan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Nah, itulah contoh-contoh dalam norma agama. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya, nak. Ada lagi selalu berdoa saat akan melakukan segala kegiatan. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, anak-anak ibu semuanya, yang kedua itu ada norma kesusilaan. Perhatikan gambarnya, nak. Nah, norma kesusilaan ini, nakku, adalah mengatur perilaku dan perbuatan seseorang. Ya, yang berkaitan dengan moral atau etika pribadi. Ya, anak-anak ibu, contoh norma kesusilaan ini adalah yang pertama selalu berkata jujur. Iya, selalu berkata jujur. Kemudian saling menghargai. Ya, nak. Itu contoh norma kesusilaan. Kemudian mengakui kesalahan apabila salah dan mau meminta maaf, membantu orang lain tanpa pamrih, ya, nak ya, dan lain-lain. Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kita laksanakan secara kelompok. Boleh pegang. Baik, anak-anak ibu semuanya, ibu sudah membagikan LKPD di meja masing-masing. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yaitu kamu dapat melakukan sebelum menulis LKPD, kamu dapat menjawab jawaban LKPD dengan kelompok. Ya, masing-masing anggota memiliki peran. Ya, nah, yang pertama ada pemimpin kelompoknya. Ya, nak. Lalu ada penulisnya. Nanti ada pembacanya. Kemudian ada pemandu datanya. Setiap anak berhak untuk menjawab dan memberikan jawabannya. Ya, nak. Baik, anak-anak ibu semuanya, waktu pengerjaannya 5 menit. Ibu akan tunggu kamu kerjakan. Silakan dijawab, ya, nak. Di sana. Iya. Iya, nak, benar. Paham kan, nak? Paham, baik. Di sana, paham, nak? Oke, anak-anak ibu semuanya, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita ke depan. Nah,
Sebelum kita presentasi, kita akan mengikuti yel-yel atau ice breaking supaya tetap semangat ya anak-anak ibu. Nah, yel-yelnya adalah tepuk kelas 5. Kita bersama-sama ya nak. 1, 2, 3, tepuk kelas 5. Kami kelas 5 anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 5 sang juara. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak ibu semuanya ternyata masih semangat. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan mulai tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sudah siap kan, nak? Siap? Baik, nanti setelah presentasi, anggota presentasi atau anggota kelompok melakukan tanya jawab kepada teman atau bertanya tanggapannya tentang hasil diskusinya ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu akan mulai dari kelompok 1. Silahkan nak maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menentukan jenis norma. Contoh, menghargai pendapat orang lain. Jenis norma, kesusilaan. Mengikuti kepercayaan hari besar agama dengan penuh hikmah. Jenis norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan. Jenis norma kesopanan. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Minta izin sebelum mengunggah barang milik orang lain. Jenis norma kesusilaan. Tidak mengintip atau mendengarkan pembicaraan pribadi orang lain. Jenis norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, teman, dan orang lain. Jenis norma agama. Iya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. LKPD 1, nama kelompok 3. Anggota Maria Christine Cahaya, Faren Mujahed. Menentukan jenis norma. Bacalah contoh-contoh berikut ini lalu klasifikasikan apakah termasuk norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Contoh, menghargai pendapat orang lain. Jenis norma kesopanan. Mengikuti perayaan hari besar agama dengan penuh hikmat. Jenis norma agama. Mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf saat diperlukan. Jenis norma kesusilaan. Mengikuti semua tata tertib yang berlaku di sekolah. Jenis norma hukum. Meminta izin sebelum meminjam barang milik orang lain. Jenis norma kesusilaan. Tidak mengintip dan mendengarkan pembicaraan pribadi orang lain. Jenis norma kesopanan. Tidak berbohong kepada guru, teman, dan orang lain. Jenis norma agama. Apakah sudah jelas teman-teman? Apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya anak ibu? Oh iya, Elvan. Silakan nak. Ya, dijawab nak. Norma kesusilaan. Tanya kembali nak, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah, oke. LKPD 2, hubungan norma dengan hak dan kewajiban. Kali ini, kalian akan menyebutkan semua hak dan kewajiban berdasarkan jenis norma yang ada. Secara sederhana, hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan sesuatu. Sementara itu, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban selalu saling berkaitan, tapi dapat istilah di mana kewajiban di situ ada 3 hak. Bentuk norma agama. Hak. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kewajiban.
Setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan teman yang berbeda agama atau beribadah. Itu norma kesetaraan. Hak. Setiap orang berhak untuk ditolong. Kewajiban. Setiap orang wajib saling menolong. Untuk norma kesopanan. Hak. Setiap orang berhak dihormati. Kewajiban. Setiap orang wajib menghormati. Harus bentuk norma hukum. Hak. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan. Kewajiban. Setiap orang wajib menaati peraturan. Apakah sudah jelas teman-teman? Sudah jelas nak? Baik. Tutup dengan demikianlah. Cahaya, maaf nak dari sini lewatnya nak. Tutup dulu nak, demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, lewat dari sini sayang. Sini Miss Ibu kumpulkan nak. Baik, silakan duduk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Terima kasih buat diskusi kelompoknya. Masing-masing kelompok sudah sangat baik mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu ingin mengevaluasi sedikit tentang hasil diskusi kita semua. Nah, LKPD yang pertama, pada contoh kegiatan pertama, tadi masing-masing anak sudah sangat baik, masing-masing kelompok sangat baik untuk mempresentasikan, menentukan contoh jenis apa, contoh kegiatan tadi. Nah, menghargai pendapat orang lain itu semua tadi kelompoknya mengatakan itu termasuk jenis norma kesopanan. Nah, itu semua sangat baik ya nak, semua sudah paham ya. Nah, tadi juga setiap kelompok mengatakan mengikuti perayaan hari besar ya, agama dengan penuh hikmat. Semua kelompok mengatakan itu semua termasuk jenis norma agama. Bagus, semua kelompok sudah sangat baik dan sudah sangat paham untuk menentukan jenis normanya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, semua sudah paham tentang hasil diskusi presentasi kelompok tadi, sudah paham? Kurang semangat. Sudah paham anak-anak Ibu? Oke, baik. Kalau sudah paham berarti Ibu yang bertanya ya kepada masing-masing kelompok. Ibu akan bertanya, tadi kita sudah belajar tentang norma, ya kan? Norma dalam kehidupan. Nah, Ibu mau tanya satu orang. Coba sebutkan satu contoh jenis norma agama. Siapa bisa? Angkat tangan. Satu contoh jenis norma agama, ya nak? Baik, sangat baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, si Farel sudah paham dia tentang apa itu contoh jenis norma. Nah, anak-anak Ibu mau tanya satu lagi ya. Coba anak-anak Ibu sebutkan jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat. Siapa bisa angkat tangan? Iya, anak Ibu, Jiu. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Baik, ya nak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Iya, berarti si Jiu sudah paham tentang jenis-jenis norma. Supaya lebih ingat, mari kita menyanyikan ada lagu norma. Ibu tuliskan di depan. Nah, kamu bisa mengikutinya dengan sound atau musik yang ada, yaitu nada naik beca. Lagu anak-anak tentang naik beca. Tahu kan nak nada tentang naik beca? Baik. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma semua dapat. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga
Yang manusia terpuji. Siapa yang patuh? Manusia terpuji. Siapa yang patuh? Manusia terpuji. Baik, anak-anak ibu semuanya sudah paham, semua sudah semangat untuk menyanyikan lagu Norma, dan mungkin semua sudah ingat dan hafal. Anak-anak ibu sekarang, ibu mau anak-anak ibu mengerjakan tes evaluasi untuk lebih memahami lagi. Tes evaluasi ini akan kamu jawab secara mandiri. Ibu akan bagikan satu-satu tiap kelompok. Silakan diterima sebentar ya nak. Ibu akan membagikannya. Sebentar ya nak. Silakan diterima ya nak. Nah, anak-anak ibu, tes evaluasi ini kamu kerjakan secara mandiri. Tunggu waktunya 5 menit. Anak-anak ibu bisa mengerjakannya. Ibu jangan lupa tulis namanya ya nak. Baik, silakan dijawab, waktunya 5 menit. Ya nak? Sudah siap anak ibu? Baik anak-anak ibu. Nah, tes evaluasi yang kamu terima adalah untuk menambah pemahamanmu tentang materi pelajaran norma dalam kehidupan. Baik, ibu akan kumpul ya nak. Ayo, ibu kumpul ya nak. Sudah siap kan? Ya, waktunya 5 menit. Ayo. Anak ibu kumpul ya nak ya. Baik anak-anak ibu. Nah, ibu sudah mengumpulkan tes evaluasi. Ini adalah untuk memahami lebih dalam lagi pemahaman kita tentang materi dalam norma. Nah, anak-anak ibu semua, bagaimana hari ini pembelajarannya? Semua sudah paham? Sudah paham? Baik, anak-anak ibu. Hari ini yang kamu pelajari tentang apa nak? Ya. Iya, tepuk tangan dulu buat si Farel. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis norma. Nah, bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini sayang? Apa nak? Senang, bagus, selalu bahagia. Iya, baik. Anak-anak ibu semua senang, bahagia ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita harus berkomitmen supaya pembelajaran norma dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selalu kamu laksanakan di rumah maupun di sekolah ya. Contohnya saling menghormati, menjaga sikap sopan santun terhadap sesama, dan mematuhi aturan yang ada ya anak-anak ibu. Semoga semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini selesai. Materi pelajaran untuk minggu depan adalah keragaman budaya Indonesia. Anak ibu, mari kita tutup. Semua sudah paham nak? Baik. Ada yang ingin bertanya nak? Ada yang ingin bertanya nak? Baik. Semua sudah jelas. Baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan maju Farel dari sini ya sayang. Ayo nak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ayo nak. Pimpin sayang. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk. Nah, anak-anak ini semuanya, terima kasih. Semuanya, selamat pagi. Pagi.